Shalom. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Udah seminggu. Eh, ya kebetulan kemarin juga udah memasuki tahun baru buat umat Israel, Jewish, ya, tahun 57 81 ya, yang artinya masuk tahun Pei. Pei yang mana dalam bahasa Israel yang artinya juga mulut, ya, mulut, yang dimana mungkin uh, kita juga harus menjaga lisan kita. Mulut, ya kan. Uh, Pakailah mulut kita itu untuk mengucap syukur, ya kan, untuk mengangkat puji-pujian, mengucapkan kata-kata yang indah, ya kan. Janganlah kita pakai mulut kita untuk nyakiti orang, mengutuk orang, mengata-ngatakan yang jelek-jelek, ya kan. Uh, ya, tahun Pei ini pas tahun 2020 2021 ya, tahun kedepannya, ya kan. Dimana di situ juga banyak makna. Nah, dalam bilangan seperti di Alkitab kita, numbers, bilangan ya. Jadi selalu Tuhan itu ada secretnya, rahasianya di balik bilangan-bilangan tersebut, ada makna-maknanya, ya kan, yang mana kadangkala harus kita gali, walaupun kadang kita dikasih penglihatan, kasih ini, kadang masih harus kita cari, masih kita harus gali, apa sih artinya, apa sih maknanya ini, ya kan. Tapi yang jelasnya, apapun yang terjadi, ya kan, semuanya kita serahkan sama yang di atas, ya kan, dengan doa. Ya, itulah, apapun yang terjadi, atau mau situasi bagaimanapun juga, sulit sesulit apapun, ya kan. Nah, itulah yang harus kita hadapi ke depannya. Di hari ini kita ngomong santai, saya agak kurang ada suara sambil ngopi ya. Lagi agak kurang fit. Ya, tahun ini ya mudah-mudahan memasuki tahun P ini kita semua menjaga mulut kita, ya kan, perilaku kita, apalagi sesama orang Kristen, ya kan, yang nggak henti-hentinya saling hujat. Kadang saya bingung juga lihat mereka, uh, sesama umat saling hajar-hajaran, saling menghujat. Bukannya mulut mereka dipakai untuk bawa berita Injil atau mengcounter attack serangan-serangan dari ya, pihak lain, ya kan, dari kaum Kedar gitu ya, kaum apa, soalnya itu mereka pakai knowledge, mereka pakai mulut mereka untuk mengcounter attack itu, bukannya untuk saling menyerang sesama umat. Pusing gue liat orang Indo, ya. Mudah-mudahan buat temen-temen yang nonton video saya ini semua bisa ada pencerahan, kalian bisa lebih terbuka, lebih smart ya. Jangan seperti yang lain-lainnya yang waduh, gue pusing lihat umat-umat di Indo kok begitu saling serang, ya kan, saling sok benar gitu. Nggak tahu saya. Yang penting ya mudah-mudahan video yang saya buat terus bisa memberi pencerahan buat kalian, lebih lagi widely thinking, lebih positive thinking, ya. Jangan gampang terpengaruh juga, benar. Jaga mulut kita, lisan kita, pakailah mulut kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebenaran, mengangkat puji-pujian, ya kan, penyembahan. Apalagi besok minggu ya, jangan lupa ke gereja, kebaktian, angkat puji-pujian, penyembahan, pakai mulut kita untuk yang baik,
Jangan pakai mulut kita ini untuk sebar fitnah lah, apalah, waduh, ya kan? Jangan sampai ke arah situ. Ya, jaga baik-baik sampai tahun ke depan. Tahun depan juga makin ada yang datang, ya kan? Ya, itu seperti Tuhan bilang, dia akan doublekan, harsipnya didabelkan. Tapi kalau kalian yang bisa pas, bisa dapat ini, pahalanya juga didabelin gitu. Eh, ini Tuhan selalu bermain dengan angka 2 gitu, double 2 ya. 2020, 2021 gitu ya. Kenapa harus dia 2 gitu, double semua. Ada secretnya gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan semua buat teman-teman umat-umat Tuhan yang melihat video saya ini, kalian lebih terbuka, lebih terberkati melihat video saya. Kalian juga bisa lebih ini ya, lebih smart lah, tidak gampang dipengaruhi dengan ya kayak di Indo terlalu banyak yang negatif lah, terlalu banyak, entah itu politiknya entah apanya, pusing saya lihat. Kenapa nggak ada positifnya. Kadang males bener, saya kadang kalau lihat berita Indo tuh sangat-sangat menjengkelkan. Kadang manusianya gimana ya, kok nggak ada perubahan gitu. Yang bilang beragama tapi saling menghujat, yang politikusnya juga jeleknya, tak saling terkam, saling makan. Mau dibawa kemana tuh bangsa, kadang pusing lihat, ya kan? Kalau begitu terus itu suatu saat pasti perpecahan terjadi, ya kan? Memang ya, saya pernah dikasih lihat penglihatan ya, berapa tahun yang lalu itu Indonesia ada perpecahan lagi, ada yang merdeka lagi. Ya, tapi ya, namanya manusia, coba di ini ya, kalau lihat kok keadaan begini terus selalu ini bara yang nggak terselesaikan, pemerintah juga nggak bisa solusi ini. Di situ satu kelemahan Jokowi, sampai hari ini nggak bisa tuntaskan masalah etnik, ras, konflik agama gitu, yang cuma ditutup-tutupi terus sama sesama politik partai ini. Itu ya, Indonesia mau jadi mercusuar dunia itu nggak mungkin kalau lihat kondisi begitu. Sesama anak bangsa saling-saling ini, sesama umat, sesama etnis, saling hancur-hancuran, hujat-hujatan gitu ya. Itu nggak mungkin. Mungkin apa yang saya lihat berapa tahun yang lalu, yang Tuhan kasih lihat bakal terjadi ke depannya nanti. Kapan saya nggak tahu, saya masih doa jangan terjadi di masa Presiden Jokowi ini. Kasihan juga, dia udah kurus krempeng ngurus negara kan. Kalau sampai ini ada perpecahan di tangan dia, itu ada yang sempet terpecah salah satu tempat independen kan, jadi nggak bagus legasinya, historinya. Saya doain janganlah, mungkin nanti ke depannya ya memang kalau dia nggak bisa terelakkan gitu, ya kan? Seperti juga ada yang komen soal bencana Jakarta. Ya, saya pernah dikasih lihat juga, udah lama, 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, saya lupa. Ada pernah saya dikasih lihat kayak Jakarta. Saya nggak pernah mau bahas ini karena itu Tuhan belum menentukan. Memang Tuhan kasih lihat ada begini, tapi manusianya coba dirubah. Kecuali kalau manusianya tetap nggak berubah, masih hidup di dalam uh, kesyirikan, dosa gitu ya, nggak mau berubah juga dengan tingkah laku, bangga dengan, ya mungkin suatu saat terjadi. Cuma saya 6 tahun yang lalu lah, saya udah pesen sama temen atau sepupu saya, jangan beli rumah di Jakarta lagi. Jangan, janganlah. Siapa tahu nanti kejadiannya kapan ya, saya nggak tahu ya. Cuma
berdoa terus jangan sampai terjadi. Tapi kalau terjadi, saya pernah lihat itu dari Jakarta itu, yang saya lihat seperti waktu saya, maaf ya saya lupa ingat, soalnya udah 6 tahun lebih, kalau nggak salah 6 tahun yang lalu saya dikasih penglihatan itu seperti jebol di Jakarta Utara. Itu apa tuh, kayak yang apa, saya kurang tahu Jakarta karena saya bukan penduduk Jakarta, cuma saya pernah dikasih lihat pas saya pulang Indo 6 tahun yang lalu, seperti daerah Jakarta Utara itu, dari sana itu kayak ada yang pecah, yang ngawang gitu, terus itu airnya masuk gitu, nenggelamin. Yang waktu saya lihat itu yang banyak tuh daerah Jakarta Utara ke Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu ya. Nah, tapi itu 6 tahun yang lalu. Tapi kita namanya manusia berdoa minta supaya jangan terjadi. Dan juga banyak hamba-hamba Tuhan yang di Indo yang mungkin Tuhan masih terus dengarkan doa mereka. Tuhan belum beri keputusan terjadi atau enggak ini ya. Jadi makanya saya nggak bahas, cuma saya pernah mengingatkan teman-teman sebaiknya, kayak ada teman saya yang invest di beli rumah properti di Jakarta, saya bilang jangan lagi. Nah, gitu aja saya paling pesan ke teman juga ya. Paling saya sesama umat ya selalu menguatkan dengan doa, kita mohon supaya jangan terjadi walaupun udah dikasih. Karena banyak kadang penglihatan itu whatever lah, mau nubuat, mau profesi apapun kata orang, kalau ada yang Tuhan udah tentukan ya pasti terjadi. Istilah Tuhan udah ini harus terjadi. Cuma kadang ada penglihatan yang Tuhan berikan itu yang Tuhan sendiri belum beri keputusan. Tuhan sendiri ingin kita tuh nyampaikan, kasih tahu sama umat-umat berbalik, bertobat, supaya jangan aku jatuhkan hukuman ini. Kira-kira begitu ya. Jadi kadang kalian banyak salah pikir, expect kami yang bisa lihat tuh tahu semua secara itu. Nggak ada. Kadang penglihatan itu tidak detail. Kadang penglihatan itu masih kita juga mencari lagi apa sih maknanya, apa sih, kita kadang masih minta tuntunan doa dari kita, doa minta tuntunan Roh Kudus lebih di ini lagi. Kadang ada yang memang clear, jelas sekali dikasih lihat gitu. Jadi nggak seperti kalian kayak kami nonton film gitu, nggak jelas semua, enggak, tergantung. Kadang Tuhan masih menyimpan rahasia juga di balik itu, dikasih lihat sedikit tapi masih ada rahasia, kita kadang masih nafsir gitu ya. Nah, makanya saya nggak cerita-cerita Jakarta dulu, cuma kebetulan ada berapa yang komen soal Jakarta nanya. Nah kali ini saya pikir ya udah saya nanya. Saya pernah dikasih penglihatan ya sekitar 6 tahun lebih atau 7 tahun lah, saya lupa lah. Waktu itu saya juga pulang pas di Jakarta, saya dikasih penglihatan gitu. Karena saya nggak berapa ngerti kota Jakarta ya, saya bukan orang Jakarta gitu. Cuma yang saya tahu itu daerah Jakarta Utara apa PIK gitu kata suara itu gitu ya. Oh ya, ada lagi, saya kemarin doa tuh seperti Roh Kudus ada beri tuntunan, kasih tahu buat kalian siapa yang seneng musik ya, yang ngerti musik gitu, atau mau buat lagu rohani, lagu gospel gitu, coba kombinasi antara Middle East ya, Spain, Middle East, Spain sama Western gitu, Barat. Coba kalian cari alternatif, create lagu gitu ya. Karena Roh Kudus ada bilang kedepannya ada lagu yang antara, kalian tahu nggak, kalian pernah dengar lagu ini nggak, lagu Spanish. Orang Spain kan ada tetap pengaruh dengan Arab, Middle East ya, Middle East, Timur. Spain kan ada tuh Iran gitu, terus dicampur dengan Barat gitu. Nah itu nanti ada lagu bakal famous begitu, dengan apa, entah itu lagu-lagu rohani ataupun lagu pop gitu yang modern. Nanti ada bakal lagu begitu. Soalnya di atas di langit
malaikat-malaikat juga yang buat lagu, kombinasi tuh antara Middle East ya ada kayak Spanishnya gitu saya dengar, terus ada uh, westernnya popnya atau bluesnya gitu ya. Nah, jadi coba kalian aja buat lagu itu juga, muat-muat di YouTube, mana tahu meledak, hoki buat kalian juga kan. Itu yang saya dapat ya, share aja gitu ya. Eh, Siapa yang nonton nih yang kalian bisa create lagu, coba kalian, karena Tuhan ada target juga di Middle East itu, banyak orang-orang di Middle East bakal berjumpa Yesus, akan menjadi domba-domba Yesus, kaum-kaum uh, uh, Islam di sana mungkin banyak yang nanti uh, bertemu kepada Tuhan Yesus pribadi dan menerima Yesus. Maka malaikat udah siap-siapkan lagu juga yang lagu uh, Timur Middle East gitu. Ya, coba aja kalian ini combine ya. Termasuk lagu pop, nanti mungkin kedepannya ada lagu pop yang ngehits gitu, itu kalian bakal dengar ada kayak irama Middle East-nya gitu ya, dia punya irama Middle East-nya, atau ada kayak Spanish gitunya, flamenco-nya atau apa gitu ya. Terus ada pop western-nya, combination ya, fusion-nya gitu, apa fusion ya gitu ya, di musik itu. Mana tahu kalian banyak anak-anak Tuhan yang berbakat mau buat-buat lagu, coba itu terus kalian upload ke YouTube, mana tahu ngehit juga buat rezeki kalian juga nanti kan, jadi hak cipta ya. Kedepannya bakal ada lagu-lagu begitu ya. Jadi video saya sampai di sini aja, agak panas padahal saya buat apa, ngidupin AC pakai singlet, nggak enak juga saya buat video, akhirnya saya cover dikit juga. Ah, jadi buat teman-teman yang bercocok tanam, jalan terus ya ke depannya, karena nanti bakal ada kesusahan yang panjang. Ke depannya nanti banyak kaum-kaum analisis kan bilang udah inflasi hiper, belum. Kalau menurut saya secara ilmiah, analisis saya, kita Indonesia masih di sedikit inflasi, belum tahu karena masih deflasi ya, masih stagnan ekonominya, stagnan deflasi gitu. Mungkin tahun depan kuartal pertama sampai kuartal kedua masih deflasi, setelah kuartal kedua baru masuk ke inflasi. Nah, maka kalian yang bercocok tanam atau yang masih ada duit mau ini, oh ya, yang nanya soal mau invest gitu ya, emas, ya emas udah naik tinggi. Kalau kalian untuk jangka panjang, misalnya untuk 2 tahun atau apa, ya boleh beli emas lagi. Tapi kalau misalnya bukan jangka panjang, maksudnya nanti tiba-tiba nggak ada duit mau jual, saya takut kalian rugi beli sekarang. Atau yang terus Indonesia uangnya lemah gitu ya, ini lagi rendah sekali, duit Indo jatuh sekali, nilai tukar dengan mata uang lain terlalu lemah. Kecuali kalian kalau lumayan duit yang ada ya, emas udah tinggi belum turun, kalian beli tanah. Karena kalau kalian beli tanah di Indo kan tidak hitung dolar, tidak hitung mata uang negara lain gitu. Walaupun rupiah lagi jatuh, tetap misalnya harga tanah itu 1 juta, ya 1.500.000. Misal yang di kampung-kampung 200.000 per meter, ya 200.000 per meter, nggak menghitung dari kos gitu ya. Jadi kalau duit kalian lumayan, daripada beli emas, ya beli tanah kalau duit kalian cukup gitu. Nah, tapi kalau untuk tabungan, saya juga sebab tabungan emas, yang siapa nanya itu ya, uh, tabungan untuk investasi emas ya, kalau saya lihat yang paling bagus dinaran, bukan penggadaian gitu ya. Kalau menurut saya cek itu semua, dia punya ini lebih bagus. Tapi buat saya pribadi, saya nggak suka tabungan-tabungan begitu yang istilah emas kertas, bukan asli. Jadi saya lebih suka itu saya beli physical emas gitu ya, asli emas. Entah itu kamu
kalau ada duit yang batangan, yang logam gitu ya, kalau enggak perhiasan juga nggak apa-apa gitu, ya kan? Itu aja saran saya. Soalnya kalau mau beli emas ya agak sabar. Saya sih masih nunggu juga. Sebenarnya saya juga nunggu pullback emas. Saya belum beli emas juga. Saya masih yakin bakal ada turun ya. Nanti waktu turun baru beli lagi gitu. Cuma Indonesia kendalanya nilai tukar kalian rupiah lagi anjlok, lagi hancur, terlalu lemah lah, terlalu lemah. Jadi kalau kalian yang ada kontak-kontak apa ada apa ngikut follower Jokowi, kalian push dia ikut saran si Mardigu Wowik itu. Mardigu Wowik itu bagus itu. Tapi MMT-nya yang dikontrol pakai dengan uh, digital currency ya. Jadi itu kuncinya MMT kalau mau dijalankan. Tidak boleh sembarangan, bahaya inflasi. MMT itu the the best way karena negara kita demokrasi, bukan kayak komunis. Kalau korupsi ketangkap dibunuh atau apa, human right nggak ada di Cina ya kan. Nah boleh MMT-nya ketat dengan begitu. Tapi kalau negara Indonesia yang demokrasi mau jalankan MMT ya the best way, buka ini set dulu rantai dia punya sistem blockchain-nya dengan digital currency, cryptocurrency. Nah itu seharusnya Jokowi ikut saran si Mardigu itu. Saya nggak tahu Jokowi kenapa nggak coba panggil Mardigu. Mardigu udah over tuh. Soalnya Jokowi itu timnya panggil ngomong ya kan, kadang gua kesel juga lihat ini kok Jokowi lelet banget begitu ya kan, pusing juga kadang. Cuma ya terserah lah. I just pray the best for Indonesia ya buat kalian semua. Uh, Video saya sampai di sini. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang. Salam saya Ryo dari Jepang. Tuhan selalu berkati. Jesus bless you all. Haleluya.